wabil khusus tokoh-tokoh NU yang peduli dengan bangsa dan negaranya dan berusaha memahami realitas yang sedang terjadi gitu. Makanya ini saya garis bawahi dan saya angkat karena ini saya merasa penting sekali gitu ya. Dan bagi saya itu kelompok oknum Habib Ba'alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Waspadai habaib yang lemah lembut karena dia lebih berbahaya. Kegelisahan dan kekhawatiran yang dialami ulama NU atas akan ruksaknya NU, ternyata kegelisahan dan kekhawatiran itu dialami oleh ulama-ulama NU lainnya. Itulah yang dikatakan Gus Fuad atau yang dikenal Gus Fuad Pleret. Pernyataan Gus Fuad tersebut menjadikan pertanyaan serius karena statement yang dilontarkannya sangatlah sensitif. Dalam hal ini, Fuad Pleret menegaskan bahwa dirinya mengatakan semua itu bukan karena masalah nasab habaib, baik Wali Songo, dan bukan karena berebut nasab, karena menurutnya itu mencret-mencret. Akan tetapi, Fuad mengatakan semua itu karena politik kebangsaan, soal Nahdlatul Ulama, soal membela rakyat. Dan ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan lihat Wali sekedar butuh lihat Wali Songo atau apa rebutan nasab, mencret semua itu enggak. Ini soal kebangsaan, soal Nahdlatul Ulama, soal membela rakyat. Fuad Pleret mengatakan harus diwaspadainya Habib-Habib yang lemah lembut karena menurut Fuad, Habib yang lemah lembut lebih berbahaya daripada Habib-Habib yang kasar. Karena menurut Gus Fuad, orang awam akan mudah terkecoh karena orang awam hanya bisa menilai secara dohirnya saja. Seandainya ada habaib yang lemah lembut, akan mudah diikuti dan ditaati. Yang lemah lembut akan dianggap baik. Dan bagi saya itu kelompok oknum Habib Ba'alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Karena publik awam itu akan mudah memetakan. Fuad Pleret juga mengatakan bahwa dengan pengakuannya mereka sebagai duriyah Nabi atau anak cucu Nabi, para kiai NU akan menjadi ketel. Bahkan Fuad Pleret mencontohkan Gus Kausar, sampai-sampai Fuad Pleret mengatakan kepada Gus Kausar, si Kausar saja menjadi putra mahkota Pondok Pelosok saja bisa begitu menghadapi Taufik, apalagi yang lain-lain. Ya, hampir semua mayoritas kiai NU atau tokoh NU itu jadi keter gitu, sekelas si Gus Kausar yang pewaris putra mahkota Pondok Pelosok aja bisa kayak begitu menghadapi Taufik Sekap gitu ya, apalagi yang lain-lain. Gus Fuad menjelaskan bahwa seruannya itu membela hasil riset atau penelitian Kiai Haji Imaduddin. Menurutnya, para habaib itu bukanlah anak cucu Nabi, akan tetapi duriyahnya Yahudi. Makanya disinilah titik krusial dari seruan kita untuk membela hasil risetnya Kiai Imaduddin, bahwa mereka itu memang terbukti bukan duriyah Nabi, mereka itu lebih terbukti sebagai duriyah Yahudi, baik dari segi tes kitab nasab, tes DNA, kemudian tes sejarah, kemudian tes budaya dan perilaku. Ini harus terus-menerus didengungkan dan disuarakan kepada publik. Tak cuma itu, Fuad juga menjelaskan bahwa struktural Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke bawah semuanya sudah disusupi habaib dari Ba'alawi. Pertanyaannya, siapakah habaib yang lemah lembut yang ada di struktural Nahdlatul Ulama? Dengan tanpa ragu bahwa statementnya itu bisa ditunjukkan salah satunya Habib Lutfi bin Yahya, Habib Syekh, mengingat Habib Lutfi dan Habib Syekh lebih dikenal oleh masyarakat, baik muda dan tua, daripada Habib-Habib lainnya. Dan jikalau benar yang ditunjukkan Habib-Habib dari Ba'alawi termasuk Habib Lutfi, maka Habib Lutfi akan merasa tersinggung oleh Fuad Pleret yang mengatakan Habib yang lemah lembut lebih berbahaya daripada yang kasar. Bahkan bukan cuman Habib-Habib yang ada di struktural Nahdlatul Ulama, Presiden Jokowi pun akan merasa tersinggung, mengingat Presiden Jokowi sangat memuji dan membanggakan, bahkan mengumumkan akan kekagumannya, kegembiraannya bisa bersama Habib Lutfi bin Yahya. Saya sangat bangga dan merasa terhormat bisa mengenal sosok Habib Muhammad Lutfi. Menurut Gus Fuad Pleret, bila struktural NU sudah seperti itu, maka semuanya akan kacau balau. Artinya, dengan adanya struktural habaib,
NU sedang tidak baik. Lebih lanjut, NU akan kacau balau. Karena bagi saya Indonesia itu ada di tangan NU struktural. Sekali lagi bagi saya Habib-Habib atau oknum Habib yang halus, yang lembut, yang santun, yang masuk ke struktur PBNU itu menurut saya jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya untuk kebangsaan menurut saya bisa keliru. Tapi ya enggak lah.